Halo teman-teman, kita hari ini mulai perjalanan pulang. Namun sebelum pulang kita mau belanja untuk oleh-oleh. Kita mau belanja di daerah Sukowati, Pasar Seni Sukowati. Nah, kenapa saya memilih di daerah Pasar Seni Sukowati? Karena menurut saya itu Pasar Seni Sukowati itu banyak menjual dan harganya pun kita bisa disesuaikan untuk budget kita. Beda dengan yang ada di toko-toko atau di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Kute. Nah, ini kita sudah sampai untuk ke Pasar Seni Sukowati yang ada di Gianyar. Teman-teman, jika ke Bali jangan sampai terlewatkan untuk mengunjungi Pasar Seni Sukowati. Nah, ini Pasar Seni Sukowati ini sudah mulai ada perbaikan untuk gedungnya. Yang dulunya itu cuman 2 lantai, ini sekarang sudah ada sekitar 3 lantai dan tempatnya itu sudah jauh lebih bagus dan lebih bersih menurut saya. Jadi teman-teman untuk berbelanja ke sini bisa lebih nyaman lagi, tempatnya juga terang dan lantainya juga bersih. Namun jangan lupa kalau teman-teman datang ke Pasar Seni Sukowati ini, teman-teman harus bisa bernego untuk harga. Karena jika teman-teman tidak bisa nego, nanti untuk harganya itu bisa jatuh lebih mahal. Namun jika teman-teman pintar dalam bernego untuk harganya, teman-teman bisa mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang sama dengan yang ada di toko-toko atau pusat oleh-oleh yang ada di sekitaran Kute. Nah, ini tempatnya depan gedung yang ada di Blok A. Nah, ini sudah dibuat taman. Dulunya itu ini ada puranya dan juga ada sebuah pohon ketepeng kalau tidak salah. Nah, ini kita berada di depan gedung yang baru di Blok A. Nah, di depan itu sudah mulai pembangunan untuk gedung Blok C yang ada di Sukowati. Itu juga nantinya akan menjadi pasar. Namun kemungkinan Blok C itu akan terisi sejenis untuk makanan-makanan, buah-buahan dan kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk oleh-oleh, baju, lukisan dan lain sebagainya itu ada di Blok A dan Blok B. Nah, setelah kita cari oleh-oleh di sekitar Pasar Seni Sukowati dan di gedung pasar seninya, kita sekarang mulai menuju ke tempat yang kedua. Aku mau menuju ke daerah sekitaran Bedugul, lebih tepatnya itu di Bali Handara. Nah, nanti kita akan mencoba berfoto-foto di sana. Jadi jika teman-teman ke sana nanti jangan lupa untuk berfoto di sekitaran Bali Handara Kosaido. Karena biasanya kalau untuk tour dan travel itu pasti akan melewatkan untuk rute itu di Pura Ulundanu yang ada di Bedugul. Nah, sebelum di daerah Pura Ulundanu, jika dari arah Singaraja nanti akan melewati Bali Handara Kosaido.
Nah, nanti teman-teman bisa meminta untuk si sopir untuk berhenti sejenak untuk foto-foto. Nah, kita sekarang sudah mulai perjalanan ke sana. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada patung bayi yang menurut warga Bali itu dikeramatkan dan dipakai untuk sembahyang. Nah, di sini itu sudah mulai masuk kawasan Bedugul Danau Beratan. Nah, nanti aku mau muter-muter untuk melihat jalan yang baru saja selesai yang ada di daerah Bedugul ini. Nah, ini dulunya itu sebelum jalan yang baru selesai itu jalan ini terbagi menjadi 2 arah. Nah, namun ketika jalan yang baru sudah jadi, yang di tepi danau itu sudah jadi jalan ini itu dibuat menjadi satu arah menuju ke arah Bedugul. Nah, ini sudah hampir sampai di tepi danau. Nah, teman-teman bisa lihat kita sudah melihat danaunya. Nah, ini ada persimpangan. Nah, kalau yang dari arah Singaraja itu ambil kiri terus karena ini itu jalur satu arah. Nah, ini kita akan melewati untuk jalan yang baru. Ini baru saja jadi. Terakhir saya kesini itu 2019 akhir, itu jalanan ini belum selesai dibuatnya, masih tahap proses. Teman-teman bisa melihat kita berada di tepi Danau Beratan.
Nah, ini memang saya sengaja minta suami saya untuk melewatkan daerah ini untuk jalanan yang baru, karena di sini itu jalannya itu dibuat satu arah agar tidak terjadi banyak kecelakaan dan juga jalanannya lebih aman, karena banyak tikungan untuk jalan yang lama. Jadi jika ada bis atau bis pariwisata yang melintas itu bisa lebih leluasa. Nah, ini sekarang kita muter lagi ya teman-teman. Kita melewati jalan yang lama tadi mengarah ke Danau Beratan. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan kita ini adalah pintu masuk menuju ke Pura Ulundanu yang ada di Danau Beratan. Sekarang kita langsung menuju ke Bali Handara Kosaido. Nah, setelah kita melewati Pura Ulundanu yang ada di Bedugul, kita sekarang menuju ke Bali Handara Kosaido. Kita mau foto-foto di sana. Jadi teman-teman, jika melewati daerah ini jangan lupa untuk mampir sejenak untuk foto-foto, karena spot yang ada di Bali Handara ini itu bagus. Sudah banyak para blogger atau Instagramer itu berfoto-foto di sini. Nah, kita sudah sampai di Bali Handara Kosaido. Nah, teman-teman, jika kesini nanti akan dikenakan tarif untuk berfoto itu 20.000 per orang. Namun
teman-teman misal membawa banyak orang, teman-teman bisa bernegosiasi untuk dengan petugasnya agar pembayarannya tidak terlalu banyak. Nah, ini teman-teman bisa melihat banyak yang berhenti untuk berfoto-foto di Bali Handara Kosaidu. Jadi Bali Handara Kosaidu ini itu adalah sebenarnya tempat lapangan golf yang ada di sekitar Danau Beratan. Namun kebanyakan para blogger atau instagramer itu menumpang untuk berfoto-foto yang ada di pintu masuk Bali Handara Kosaidu. Nah, setelah kita berfoto-foto, kita mulai perjalanan pulang menuju ke Gilimanuk, pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Nah, ini kabut lumayan tebal karena posisi mendung. Kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Nah, jadi sebelum kita sampai di pelabuhan, karena kita sekarang pembayarannya itu menggunakan via tiket online, jadi kita membeli tiket sebelum masuk ke pelabuhan. Namun teman-teman tidak usah bingung atau panik. Sebelum masuk ke pelabuhan nanti banyak para penjual di kios-kios sebelum pelabuhan itu sebelah kanan maupun sebelah kiri itu yang menjual tiket online, atau teman-teman bisa juga mengakses lewat browser atau Chrome yang ada di handphone teman-teman. Namun di sini saya kenapa menggunakan tiket online yang ada di kios-kios sebelum pelabuhan, karena tadi handphone saya itu lowbat. Sekarang kita langsung masuk ke dermaga. Alhamdulillah kita tadi tidak melewati untuk pengecekan antigen atau rapid. Namun teman-teman jangan khawatir, biasanya kalau pagi atau siang ini tidak terlalu ketat untuk pengecekannya. Namun jika lebih amannya, teman-teman sebelum keluar dari Bali itu melakukan tes antigen atau bisa juga menggunakan Genos. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.